sampaikan, tema kita sebenarnya nggak boleh berandai-andai, karena andai-andai itu hanya dari setan, akan membuka peluang setan. Apalagi andainya yang belum terjadi, yang sudah terjadi. Kalau andai-andai yang sudah terjadi, itu nanti masuk setan kepada kita, sehingga semuanya tidak mempercayai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang terjadi saat ini, masa lalu, kecuali min qabli an nabraha, sudah tercatat oleh Allah di kitab Lauhil Mahfuz, yang kita tinggal menerima, kalau baik dengan kesyukuran, kalau buruk dengan kesabaran. Ramadan udah berulang kali, tapi nggak tahu Ramadan mana yang kita serius mengejar Lailatul Qadar. Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka di siang ini, di pagi ini menjelang siang, kita akan maksimalkan apa yang harus kita laksanakan di saat kita masuk ke 10 terakhir. Kemudian kita bahas beberapa hal dan nanti sisanya tanya jawab. Kita mulai dari Lailatul Qadar dan itikaf. Arti dari Lailatul Qadar itu, Lail itu malam, Al-Qadar itu kemuliaan. Lailah itu malam, Al-Qadar itu kemuliaan. Jadi bolehlah seorang ibu memberikan nama kepada anaknya, atau ayah memberikan nama kepada anaknya, bisa itu, Ibu Lailatul Qadar. Jadi Siti Lailatul Qadar, bagus tuh. Malam kemuliaan. Resikonya itu harus baik terus-terusan sampai usia 83 tahun. Mudah-mudahan. Kan nama itu doang. Lailatul Qadar itu salah satu dari bagian untuk penamaan seseorang. Lailah itu artinya malam, Qadar itu kemuliaan. Kemudian yang akan kita bahas selain makna adalah hukum. Apa hukum mencari Lailatul Qadar? Kalau kita merujuk kepada hadisnya nanti banyak ya, di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Misalnya judulnya itu bab Lailatul Qadri, bab tentang Lailatul Qadar, wahasu iltamisuha, dan memotivasi untuk mencarinya. Jadi ada satu khusus bab tentang Lailatul Qadar dan bagaimana kita dimotivasi dengan hadis-hadis tersebut untuk mencarinya. Jadi dari hadis itu kita kemudian nanti akan tahu bagaimana Lailatul Qadar itu dan harus seperti apa dan hukumnya seperti apa. Hukumnya ini kalau merujuk kalimatnya itu hukumnya wajib mencari Lailatul Qadar itu. Dan berbahagialah karena wajib itu tidak harus di masjid. Jadi mencari Lailatul Qadar tidak perlu di masjid. Hukumnya wajib tapi tidak perlu di masjid. Mencari Lailatul Qadar itu boleh di rumah, boleh di pasar, boleh di mana saja. Mungkin sedang di kantor, mungkin sedang di pekerjaannya, tapi Lailatul Qadar harus dicari gitu. Nah, nanti bagaimana mencarinya kita akan bahas di bagian kedua. Bagian pertama ini masih tentang makna dan hukum. Bahwa maknanya adalah malam kemuliaan, dengan hukum kalau kita merujuk hadis Nabi. Hadis pertama misalnya, iltamisuha fil ashri awakhir, carilah di 10 terakhir, yakni Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dicarinya di 10 terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum, jika seseorang kalian ini lemah, dha'ufa, lemah itu dhaif, atau ajuza, dia lemah. Sama, ajuz itu lemah. Ada dhaif, ada ajiz. Nah, bedanya kalau lemah dhaif itu lemah di fisik, kalau ajuz itu lemah malas gitu, kayak malas gitu, nggak mau kemana-mana. Nah, maka kalau kita di posisi begitu, kata Nabi, fala yuglibanna, jangan pernah mengalahkan as-sabi'il akhir, yang 7 terakhir. Jadi kalau kita tidak bisa ngambil di 10 terakhir, maka jangan mengalahkan kita untuk tidak melaksanakan 7 akhirnya. Bisa dipahami ya? Jadi perintahnya iltamisuha, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Kalau malas, terus kalau lelah gitu, kayak lelah gitu, maka kata Nabi, ambil 7-nya, jangan tinggalkan semuanya. Siap? Insya Allah. Barangkali nanti malam kita belum bisa, besok juga belum bisa,
Besoknya tuh 23. Baru kita mulai dari 23. Nanti juga ada hadis yang lain. Fala yuglibanna al-khamis as-sabi'. Al-khamis al-akhir. Jangan sampai kalau yang 7-nya tidak bisa, jangan sampai mengalahkan yang 5-nya. Artinya kalau kita yang 10 udah nggak bisa, yang 7 juga tidak mampu, maka jangan sampai dihilangkan waktu yang 5-nya. Tinggal 5 nih, mulai dari tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kadang-kala 5 itu 6, kadang-kala 5 itu 5. Di bagian terakhir. Kemudian kita masih nggak bisa juga nih yang 5. Maka kata Nabi, fala yughlibanna as-salis al-akhir. Jangan sampai yang terakhir 3 juga lewat. Kalau nggak bisa 10, 7, kalau nggak bisa 7, 5, kalau nggak bisa 5, 3. Dan nggak boleh ada keringanan lagi, minta 1. Mudik. Itu udah mudik. Jangan. Sok ini teh kesempatan. Belum tentu kita balik lagi Ramadan. Ramadannya pasti datang lagi, tapi kitanya belum tentu masuk lagi Ramadan. Bukankah saudara kita banyak yang meninggal di bulan Ramadan ini? Bukankah banyak sebelum Ramadan banyak yang meninggal juga? Dan ini isyarat bagi kita tidak ada nasihat paling baik kecuali kematian. Kalau orang sudah meninggal, udah. Makanya Nabi itu sering begini. Ini saya pernah menyampaikan hadis ini. Saya kira beberapa masih hafal. Kalau dihafal, hadis Ibnu Majah 1461. Itu isinya gini. Idza kumta fi shalah, kalau kalian mau salat, fasholli sholata muwaddi', maka yakini ini adalah salat terakhir. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, pikirkan bahwa ini adalah salat atau melakukan sesuatu, yakini bahwa ini adalah amal Terakhir. Maka kalau diyakini ini amal terakhir, pasti akan sebaik-baiknya amal. Kalau ini adalah amal terakhir saya, ya Allah, saya tidak akan masukin tuh sesuatu yang dosa di dalamnya. Kalau saya yakin ini yang terakhir, ya Allah, kajian ini saya tidak akan begini. Pokoknya semua yang kita tidak boleh lakukan, kita tinggalkan. Ini bagian dari persiapan. Maka yakini di hadis ini, yuk yakini semua amal ini gimana kalau ceritanya ini terakhir? Bagaimana kalau ini ceritanya terakhir kajian kita? Bagaimana nanti kalau malam ini tarawih terakhir kita? Maka kata Nabi, ingatlah kalau mau sholat, kalau mau beramal, maka yakini ini bagian terakhir amal kita. Semoga semuanya tercatat menjadi amal saleh. Ya, ini. Terus yang kedua, masih di hadisnya ya. Yang kedua masih tentang hukum. Karena hukumnya perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Karena perintah itu hukum dasarnya mencari Lailatul Qadar itu wajib. Jadi cari, bukan ditunggu, bukan dinanti, tapi dicari. Nyarinya bagaimana? Nah, itu nanti kita akan bahas. Kata Nabi yang kedua, taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar. Kalau yang tadi iltamisu juga artinya cari, tapi menggunakan lamasa. Lamasa itu kayak menyentuh. Kita harus bersentuhan dengan Lailatul Qadar. Kalau taharrau, bergeraklah, tapi artinya dua-duanya diartikan sama. Apa artinya? Cari. Kita lihat ulang ya. Iltamisu itu artinya bersentuhan. Kalau taharrau itu gerak. Jadi nggak mungkin Lailatul Qadar itu tiba ke orang dan dia dapat malam lebih baik daripada 1000 bulan kalau dianya diem, tidur aja, diem. Maka di sini apa? Harus gerak dan harus menyentuh. Apa yang harus menyentuhnya? Al-Quran harus menyentuh kita. Kalau misalnya kita nggak bisa nih di Ramadan terakhir itu sholatnya makin lama, pilih atau kalau tidak bisa lama, lebih bagus bacaannya, lebih bagus gerakannya. Kalau nggak bisa, lama. Kalau nggak bisa yang lama, coba pilih pahami. Makanya kadang-kala imam ngulang-ngulang itu biar kita di sholat ini belum paham, di sholat berikutnya jadi paham. Misalnya Ustaz tuh bosan cina diulang wae ayat nanti ya. Kemarin misalnya kita menggunakan Ar-Rahman tapi tidak paham, sekarang menggunakan Ar-Rahman jadi paham. Jadi pas kita dengar kullu man 'alaiha fan, kemarin nggak paham, tapi hari ini kullu man 'alaiha fan, sama ya? Sama, nggak ngerti gitu? Sama nggak ngerti. Atau sama bacaannya? Iya, sama bacaannya.
Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini fana. Kullu man 'alaiha fan. Fan itu bahasa Arab. Fana itu bahasa Arab. Fana itu tidak kekal. Jadi kata Allah Pak, kullu man 'alaiha fan. Kemarin lagi kita nggak paham. Masuk lagi terakhir, Ramadan terakhir, 10 terakhir, saya harus sudah paham bacaan yang dibaca imam.